Museum yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daonet Josoel pada tanggal 23 Januari 1982. Teman-teman harus melakukan pembelian tiket terlebih dahulu agar dapat masuk ke ruang pameran. Setelah kita melakukan pembayaran tiket, kita akan masuk ke ruang galeri. Yang dimana di ruang galeri ini terdapat banyak sekali batik-batik, baik dari Sumbawa, dari Lombok, dan kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Sebelum masuk ke ruang pameran tetap, kita akan melihat koleksi-koleksi yang ada di halaman museum. Salah satunya, Brugga adalah bangunan tradisional Sasak yang dilengkapi suatu pola permukiman. Bangunan ini mempunyai fungsi sosial sebagai tempat duduk bersama keluarga, tempat menerima tamu, dan tempat keselamatan. Selanjutnya ada lumbung padi. Lumbung padi ini berfungsi untuk menyimpan padi berbentuk persegi dan berdinding bambu, dan bagian depannya ada pintu kecil untuk memasukkan padi. Bagian yang ada di bawah lumbung biasanya digunakan sebagai tempat duduk. Rumah adat suku Sasak disebut dengan balai, berfungsi sebagai rumah tempat tinggal. Bentuk rumah tradisional ini ada bujur sangkar, bertiang, dan batarannya berbentuk masif. Dinding tembok, dan atap alang-alang. Dilengkapi dengan jendela kecil, maksudnya agar perempuan tidak bisa minggat atau orang yang berniat jahat tidak bisa masuk melalui jendela. Jangkar kapal berasal dari Cina tetapi dibuat di India akhir abad 17 milik seorang saudagar Cina yang bernama Chowo Leong Hui. Ditemukan di Ampenan pada tanggal 20 Mei 1997. Adalah senjata berat yang larasnya besar dan panjang. Meriam ini dibuat pada tahun 1714 sampai 1726 oleh raja pertama Inggris yaitu Raja George. Meriam ini dibawa dan digunakan oleh kolonial di Indonesia. Linggayoni ini merupakan koleksi arkeologika yang menjadi hasil penemuan atau penggalian dari dalam tanah. Linggayoni ini ditemukan di Desa Pendul, Kabupaten Lombok Utara. Lukisan tradisional Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Beberapa contoh kesenian Pulau Lombok adalah tari gandrung, tari udat, tari cepung, tari teater cepat, ganrang, gendang belek, dan jaran kampung. Sedangkan kesenian tradisional dari Pulau Sumbawa ada tari sere, tari lenggo, tari toja, dan tari kanja dari Bima. Sementara itu ada tari malengke, tari sekeja, dan rebana-rea. Selanjutnya kita akan memasuki ruang pameran tetap. Yang pertama ada alam semesta. Batas-batasnya tidak diketahui, berisi bermiliar-miliar galaksi atau kumpulan bintang. Salah satu di antaranya yaitu galaksi Bima Sakti. Ketika kita masuk ruang pameran tetap 1, kemudian belok kiri, kita akan menemukan koleksi geologikal atau geografika, yakni koleksi yang berhubungan dengan sejarah alam dan lingkungan. Beberapa koleksi yang bisa disaksikan adalah maket dari Gunung Renjani dan Gunung Tambora, melihat peta-peta, dan beberapa koleksi fosil, beberapa koleksi batu-batuan hasil letusan gunung api juga mengisi ruang pameran tetap 1 di area koleksi geologika atau geografika ini. Gunung Api Tambora terletak di semenanjung Pulau Sumbawa bagian utara. Seluruhnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bima. Akibat letusannya, April 1815 telah membentuk kaldera 7 km dengan kedalaman 1,2 km. Dalam kaldera terdapat kerucut Doro Api Toi atau gunung api kecil 100 meter dengan ketinggian 10 meter yang merupakan pusat kegiatan Gunung Tambora saat ini. Material letusan yang dilemparkan mencapai 150 km kubik, sebagian masuk
Candi Borobudur dibangun pada abad 8 Masehi oleh Raja Samaratungga. Diketahui dari prasasti Sri Kahulunan melambangkan alam semesta dalam agama Buddha Mahayana. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Negara ini temuan di Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, terbuat dari bahan perunggu. Busana pengantin adat Bali. 1. Busana pengantin pria. A. Gelungan. B. Wastra songket. C. Kamen, kain panjang Prada. D. Jaran kamput asal Lombok. Sebagai peraja anak-anak yang akan dikhitan dengan cara didudukan di atas juli jaran kamput, kemudian diarak keliling kampung khusus bagi masyarakat Sasak di Lombok. Ada beberapa kain upacara daur hidup. 1. Kain polak desa asal Sumbawa. 2. Tolang dan lukat desa asal Sumbawa. 3. Bokor asal Lombok. 4. Kondoloi atau kalung ajimat asal Bima. 5. Kawari asal Sumbawa. 6. Gelang kana atau jima ancu asal Bima. 7. Bubutu asal Lombok. 8. Gelang tangan dan gelang kaki. Benda-benda upacara perkawinan ada idir-idir, kain umbak, lingga, kapanca, tebak dulang, dan kuningan. Ada beberapa jenis keramik yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu 1. Mangkok keramik asal Jepang abad 19 sampai 20. 2. Toko keramik asal Cina. 3. Kendi arak salah Cina. Pementasan wayang Sasak diiringi irama musik gamelan dengan alat-alat musik seperti gong bolok, gedong wadon, teropong, dan lain-lain. Irama musik wayang berubah-ubah sesuai dengan alur cerita dan karakter tokoh yang dimainkan oleh dalang, seperti 1. Selur untuk mengeluarkan wayang pertama seperti Gunungan, Gaya Grana, dan Munigarim. 2. Batil untuk wayang yang berdiri dalam keadaan sidang, rapat, dan budaya keris dikenal di seluruh wilayah Nusantara. Pada mulanya keris dibuat sebagai senjata tajam. Untuk itu dipilih logam besi sebagai bahan dasar yang dicampur dengan jenis logam lain, yaitu baja dan titanium, agar kuat dan keras. Ada beberapa jenis keramik yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu 1. Mangkok keramik asal Jepang abad 19 sampai 20. Kebutuhan manusia akan senjata, baik sebagai alat untuk memperoleh bahan makanan maupun untuk melindungi diri. Beberapa kain upacara daur hidup. 1. Kain polak desa asal Sumbawa. 2. Tolang dan lukat desa asal Sumbawa. 3. Bokor asal Lombok. 4. Kondoloi atau kalung ajimat asal Bima. 5. Kawari asal Sumbawa. Benda peralatan rumah tangga. 1. Dulang dan temolak, tempat makanan yang disajikan. 2. Tempu, berfungsi sebagai tempat makanan. 3. Tambak, tempat menaruh bahan-bahan untuk makan siri masyarakat Sasak. 4. Dungki, tempat makanan. 5. Dungki, tempat makanan. Gambaran bagaimana perkampungan nelayan
lengkap dengan bentuk rumah tradisional yang biasa ada di perkampungan-perkampungan nelayan Pulau Lombok. Rumah tradisionalnya pada umumnya berbentuk rumah panggung, dan hampir semua kampung nelayan di Lombok, jika ditelusuri rata-rata penduduknya pada zaman dahulu adalah pelaut-pelaut. Selanjutnya ada peralatan berburu, peralatan meramu, peralatan berladang, dan peralatan menangkap ikan di air tawar. Pada vitrin peralatan berburu kita bisa melihat koleksi berupa jerat, rusa, senapan, dan perangkap untuk menangkap burung maupun ayam hutan. Koleksi selanjutnya adalah koleksi mata uang kuno, baik berupa uang kertas maupun uang logam. Selanjutnya kita akan melihat koleksi benda-benda dari zaman praksara, yakni zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Terdapat gendi berhias hasil temuan dari situs gunung, piring, dan juga gelang batu, manik-manik, serta peralatan berburu yang dipakai oleh manusia purba pada zaman dahulu seperti kapak, persegi, dan lain-lain.